individu, kelompok, dan masyarakat. Yang pertama yaitu individu. Manusia tentu pada hakikatnya merupakan makhluk individu dan makhluk sosial. Menurut Effendi dalam Purwan Tiasning, individu merupakan penjabaran dari kata in dan independen yang dapat dimaknai sebagai kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dan tidak dapat dibagi-bagi. Individu di sini bukan berarti manusia merupakan makhluk yang egois, tetapi dalam berkehidupan tentu manusia ada sewaktu-waktu membutuhkan untuk kebutuhan dirinya sendiri, seperti tempat tinggal, untuk makanan dan kebutuhan-kebutuhan lainnya itu maka disebut makhluk individu. Dalam melakukan sesuatu pasti ada yang namanya di satu sisi kita melakukannya sendiri. Sebagai makhluk sosial, manusia memerlukan dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu manusia dan ruang, dan yang kedua yaitu aspek perilaku manusia sebagai makhluk individu dan sosial dalam ruang terbuka. Dalam membentuk suatu manusia dan ruang tentunya tidak berdiri dengan sendiri, tetapi juga dengan lingkungannya. Dengan berinteraksi satu sama lain dan berkomunikasi antara makhluk individual yang satu dengan yang lainnya, itu dapat membentuk suatu ruang yang mereka bentuk masing-masing dalam kehidupannya. Yang selanjutnya yaitu aspek perilaku manusia sebagai makhluk sosial dan individu dalam ruang terbuka. Tentu, dalam bermasyarakat, perilaku seseorang akan berbeda-beda sesuai dengan interaksi dengan lingkungannya. Sebagai contoh, misalkan di daerah perkotaan dan daerah pedesaan tentu akan sangat berbeda interaksi satu sama lainnya. Yang mana masyarakat desa dengan masyarakat kota dalam bersosialisasi dengan lingkungannya itu sangat berbeda. Yang mana masyarakat desa itu lebih sering bersosialisasi dengan tetangga yang satu dengan yang lainnya. Apabila di kota bisa kita lihat, contohnya pada daerah perumahan mungkin karena saking sibuknya dengan kehidupan masing-masing akan lebih independen dan berinteraksi secukupnya. Dan ada 3 konsep komponen yang mempengaruhi pola perilaku ini. Yang pertama yaitu fisik, yang kedua sosial, yang ketiga yaitu budaya. Tentu akan sangat berbeda kehidupan masyarakat kota dengan masyarakat desa dalam berpakaian dan bersosialisasi, dan kebudayaannya juga tentu akan berbeda. Masuk pada pembahasan yang kedua yaitu tentang kelompok. Masuk ke dalam pembahasan kedua yaitu tentang kelompok. Sebelum masuk lebih dalam tentang kelompok, tentu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu yang dimaksud dengan kelompok. Kelompok ialah di mana sekumpulan orang di dalamnya yang memiliki keterkaitan satu sama lain dan memiliki tujuan bersama. Ciri-ciri kelompok yaitu lebih dari 2 orang atau seterusnya dan bersosialisasi, berinteraksi satu sama lain di dalamnya dengan memiliki tujuan yang sama. Selanjutnya yaitu tentang sejarah kelompok. Kelompok pertama yang ada di muka bumi itu dalam perspektif Islam yaitu Adam dan Hawa yang bertujuan diciptakannya untuk menjadi khalifah di muka bumi. Adapun menurut para ilmuwan yaitu Republik atau Plato, manusia dikenal sebagai John Politikon atau manusia dalam berkehidupannya saling membutuhkan satu sama lain, yaitu tentang jenis-jenis kelompok. Jenis-jenis kelompok ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu kelompok atas dasar ukuran, yang kedua yaitu kelompok atas dasar struktur, yang ketiga yaitu kelompok atas dasar terpaan perubahan. Kelompok atas dasar ukurannya yaitu terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu kelompok kecil dan kelompok besar. Kelompok kecil yaitu apabila di dalamnya terdapat kurang lebih dari 20 orang, maka disebut kelompok kecil, dan apabila lebih dari 20 orang maka disebut kelompok besar sesuai dengan ukuran kelompok yang ada di dalam. Kelompok atas dasar struktur kelompok juga terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu kelompok formal dan kelompok informal. Kelompok formal ialah di dalamnya terdapat tujuan resmi dalam suatu kelompok tersebut. Dan yang kedua yaitu kelompok informal, di dalamnya itu merupakan suatu kelompok yang tidak resmi, mungkin memiliki tujuan yang sama. Yang membedakan keduanya yaitu seperti contoh apabila kelompok formal yaitu organisasi-organisasi yang diakui secara resmi, dan yang kelompok informal mungkin bisa disebut sebagai komunitas yang di dalamnya itu mempunyai ketertarikan satu sama lain dan tidak disebut resmi.
Selanjutnya yaitu tentang kelompok atas dasar terpaan perubahan. Terbagi menjadi dua, yaitu kelompok terbuka dan kelompok tertutup. Apa sih yang disebut dengan kelompok terbuka? Kelompok terbuka yaitu di dalamnya yang sangat memungkinkan untuk menerima perubahan-perubahan dari zaman ke zaman. Dan yang selanjutnya yaitu kelompok tertutup, sangat kecil kemungkinan untuk menerima perubahan-perubahan. Pada zaman globalisasi seperti sekarang, mungkin kelompok tertutup akan lebih mudah dalam zaman globalisasi seperti sekarang ini, kelompok terbuka mungkin akan sangat dengan mudah menerima perubahan-perubahan yang ada pada masa sekarang ini. Dan sangat berbeda dengan kelompok tertutup, maka akan kemungkinan kecil untuk menerima perubahan yang terjadi akibat globalisasi tersebut. Dalam pembahasan yang terakhir yaitu tentang masyarakat. Masyarakat tentu sangat tidak asing bukan bagi kalian mendengar kata masyarakat. Masyarakat ialah suatu kelompok yang hidup berdampingan bersama dalam lingkungan tertentu. Tipe-tipe masyarakat terbagi menjadi dua, yaitu tipe terbuka dan tipe tertutup. Tipe terbuka yaitu masyarakat yang sangat mudah menerima perubahan, dan yang kedua yaitu tipe tertutup, masyarakat yang sangat sulit dalam kehidupannya untuk menerima perubahan tersebut. Proses terbentuknya suatu masyarakat akibat dari saling seperti pengertian, saling hidup berdampingan, dan terdapat sekumpulan orang tersebut maka berdiam diri di suatu tempat yang sama, dan dengan berinteraksi tersebut akan menghasilkan suatu kebudayaan yang ada dan sesuai dengan lingkungan tersebut. Yaitu jenis-jenis masyarakat. Jenis-jenis masyarakat ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama masyarakat primitif, masyarakat kota, dan masyarakat desa. Masyarakat primitif yaitu hidupnya terbelakang dan sering berpindah-pindah atau nomaden. Yang kedua yaitu masyarakat desa yang berhidupannya di mana memanfaatkan hasil pertanian dan perkebunan yang ada di lingkungan sekitarnya. Yang terakhir yaitu masyarakat kota. Masyarakat kota ini hidupnya lebih ke memanfaatkan teknologi modern dan lebih bercampur dengan budaya lain. Ciri-ciri masyarakat. Yang pertama yaitu masyarakat adalah makhluk yang hidup berkelompok. Ciri-ciri masyarakat. Yang pertama yaitu masyarakat hidup berkelompok. Yang kedua yaitu masyarakat melahirkan suatu kebudayaan. Yang ketiga yaitu masyarakat mengalami perubahan dalam berkehidupannya. Yang keempat yaitu masyarakat adalah manusia yang berinteraksi satu sama lain. Yang kelima yaitu masyarakat yang terdapat kepemimpinan. Tentu dalam bermasyarakat pasti ada kepemimpinan seperti RT, RW dalam lingkungan terkecil. Yang selanjutnya yaitu masyarakat terdapat stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial yaitu di mana terdapat tingkatan-tingkatan di dalam bermasyarakat.